Alhamdulillah, kita harus sangat bersyukur masih dihidupkan sampai hari ini. Di luar sana ada sekian banyak yang meninggal. Kita masih dilimpahkan kesempatan dan kemauan untuk menghadiri pengajian yang hukumnya wajib, sama wajibnya dengan sholat fardu tadi. Idealnya habis sholat tadi jangan ada yang pulang, karena mengkaji Quran itu hukumnya wajib fardu ain, nggak bisa diwakili istri atau anak. Tapi di Indonesia ngaji itu baru nomor 16, habis sholat pulang. Dia rajin mengaji, membaca Al-Quran tapi tidak mengkaji. Begitu ditanya artinya nggak ngerti. Baca Yasin sejak muda sampai 65 tahun, ditanya artinya apa, tahu katanya. Karena dia hanya bangga membaca, bukan menganalisa. Berapa banyak orang 70 tahun membaca Yasin setiap malam Jumat? Kalau saya tanya apa maknanya itu Pak, nggak tahu. Karena dia hanya mengaji, bukan mengkaji. Hari ini kita mengkaji Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul yang mulia. Yang kedua, Al-Quran itu kitab yang sempurna, kumpulan intisari dari semua kitab Allah. Berapa kitab yang diturunkan? Berapa? Apa aja kok 5, dapat dari mana itu? Apa aja itu? Al-Quran. Kepada siapa diturunkan? Pintar, boleh pulang. Jawabannya benar itu, boleh pulang. Nah, kewajiban mengkaji kitab Allah, wabil khusus Al-Quran, kita sekaligus mengkaji Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sempurna kitab-kitab sebelumnya. Substansi kitab-kitab itu ada dalam Al-Quran. Cuma sayangnya orang Indonesia, mudah-mudahan kita tidak termasuk, hanya membaca Al-Quran tapi tidak memahaminya. Memahami Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Mengamalkan Al-Quran tapi tidak istiqomah. Istiqomah tapi salah. Ada orang istiqomah beribadah tapi salah. Pertama bid'ah, kedua syirik. Melakukan perbuatan tidak ada contoh disebut bid'ah. Melakukan perbuatan di luar penyimpangan disebut syirik. Itulah kelakuan umat Islam di Indonesia sebagian. Kok nggak bid'ah, syirik? Karena nggak mau ngaji, tidak terkoreksi di mana salah kita. Ini saya yakin yang hadirin insya Allah sudah ibadahnya sudah baik dan benar, insya Allah. Yang salah itu banyak pulang. Kapan terkoreksi? Ya, oleh sebab itu mengkaji Quran hukumnya fardu ain. Sendiri dia minum teh botol situ. Dapat dari mana teh botolnya? Beli. Oh beli. Saya lihat beda sendiri. Lahirnya air putih. Iya, selebihnya termasuk Ustadz air putih. Dia teh botol. Zolim sih enggak, cuma enggak adil ya. Harusnya Ustadz yang teh botol. Saya bukan meminta, mengingatkan aja. Tema hari ini buka Quran ya antum ya. Akhlak seorang muslim. Kita akhlaknya harus beda dengan mereka. Ucapannya, cara berpakaian, keseharian, cara makan, cara minum, cara duduk, cara nikah. Kalau sama kita dengan mereka, tasyabbuh, menyerupai mereka. Untuk apa kita beriman? Mereka pakai rok sepan, anak bapak di rumah pakai rok sepan. Mereka pakai kerudung, nggak pakai hijab. Istri bapak pakai kerudung. Mereka cuci mobil celana pendek, bapak cuci mobil celana pendek. Memangnya kita nggak ada aurat laki-laki? Betul ya, Pak?
Berapa banyak saya lihat orang aktivis masjid nyuci mobil celana sejengkal di atas lutut, mana korengan lagi. Itu aurat, bro. Mungkin Ustaz yang ngomong ini cuma saya perhatikan kadang aktivis masjid, malah mungkin ketua masjid nyuci mobil pakai celana pendek sejengkal di atas lutut, itu kan aurat. Pada aurat kita sederhana kok, dari lutut sampai pusar. Ini boleh terbuka kok secara teori syariah, tapi dari kepantasan bagusnya tertutup pakai baju. Bolehkah Ustaz pakai celana pendek doang sholat? Secara syariah sah, tapi apa pantas kita buka baju sholat? Ketemu Jokowi aja pakai jas kok. Betul? Sah Ustaz, sah. Auratnya sampai sini, sampai ke bawah sudah. Tapi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, nggak pantas. Ya, makanya lihat bagus-bagus baju mereka itu. Ada yang kredit, ada yang ngutang. Iya. Kalau kredit diangsur, kalau ngutang 3 bulan sekali dibayar. Iya. Satu, berbakti kepada kedua orang tua, akhlak seorang muslim. Kenapa harus ke orang tua, nak? Apa jawabannya? Karena orang tua manusia paling berjasa di muka bumi terhadap kita. Sejelek-jelek ayahmu, dia sudah memberikan makan kamu, nak. Seburuk-buruk akhlak ibumu, dia sudah melahirkan kita. Dalam kandungannya kita 9 bulan 10 hari. Oh, ibu saya nggak benar, tapi dia aku dari kandungannya, misalnya. Kemanapun dia bawa kita, 9 bulan lebih kita dalam kandungannya. Wahnan ala wahni wa fisuluhu, berat bertambah berat, kata Rasulullah. Makanya kita dosa besar melawan ibu. Saja pun dosa besar. Wahnan ala wahni wa fisuluhu, berat bertambah berat. Ya, jangan melawan orang tua ya, nak. Saja pun dosa besar. Kalau belum bisa melaksanakan perintahnya, mohon maaf, nak, cuci mobil, papamu itu kotor mobil, capek. Ngomong aja yang santun, ma nanti sore ya ma, ini terlalu capek baru pulang sekolah. Bisa kan dijawab dengan bahasa yang lembut tanpa menyinggung perasaan ibu. Ibu itu udah tersinggung, nak. Dunia akhirat kita rugi. Susah untuk hidup sukses itu. Ibumu, ummuka. Kepada siapa lagi Rasulullah? Ummuka. Kepada siapa lagi? Ummuka. Sampai 3 kali, ibumu. Kepada siapa lagi yang berbuat baik dari Rasulullah? Ibumu. Kepada siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Masya Allah. Kepada siapa lagi? Ayahmu. Ayah cuma sekali, Pak. Tapi ibumu, ummuka 3 kali. Betapa pentingnya ibu di mata kita, dan harus penting. Apalagi macam saya, orang tua cepat meninggal dulu. Melihat orang mencium ibunya, memeluk ibunya, saya menangis. Gak sempat saya menikmati seperti itu. Beruntung antum masih punya ibu, punya ayah. Muliakan mereka, hormati mereka, sayangi mereka, bantu mereka. Ya, ini masih ada kan ayah ibu ya. Muliakan mereka, nak. Termasuk mertua. Mertua itu ibu kita, ayah kita. Jangan bilang kemana dulu, ke rumah mak lo. Mak dia kan mak kita sekarang. Mak kita mak dia. Jadi kita sekarang punya 2 ayah, 2 ibu. Iya. Mertua itu orang tua kita sekarang. Sering orang mengatakan, kemana lu, ke rumah mak lo. Nggak pantas Pak ngomong seperti itu. Itu ayah kita hari ini, dia ibu kita hari ini. Anaknya sudah kita nikahi. Bersyukur kita punya ayah 2, punya ibu 2. Ya, makanya haram nikah sama mertua walaupun sudah cerai. Antum mau nikah sama mertua? Nah, 1, berbakti kepada kedua orang tua. 17, 23, 24, langsung yang cepat. Berbakti kepada orang tua, itu akhlak seorang muslim. Orang tua dulu.
Surat 17, 23, 24. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan Stop dulu. Ketika ibu bapakmu berusia lanjut, jangan katakan Kenapa dilampirkan Allah usia lanjut? Karena semakin tua ibu kita semakin sensitif, semakin gampang tersinggung. Coba tanya ibu kita sekarang, salah ngomong aja dia udah merasa sakit. Ucapkan bahasa yang lembut kalau kita menolak perintahnya. Nanti ya bu, sore ya bu, saya lagi capek. Terus dan janganlah engkau membentak keduanya. Apalagi membentak. Kerjain ini, capek. Jujur, siapa yang mengucapkan itu dalam minggu terakhir ini? Sama ayah, ada sama ibu. Jujur saja, sebelah kanan saya ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada nggak antum dalam seminggu terakhir mengucapkan sama ibu? Jujur saja nak, ada? Nggak ada jujur. Iya, sederhana kok, cuma 2 huruf, A dengan H. Ya terus dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Iya, ngomong yang baik, tolak dengan baik. Antum situ boleh ke kiri. Kedua, surat 31, 14, 15. 31, 14, 15. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya aku kembalimu. Coba lihat, sampai disamakan Allah, Pak. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Sampai disatukan level sama Allah kata syukur itu. Bersyukur kepada Allah dan kepada orang tuamu. Terutama ibunya yang mengandung kita. Wahnan ala wahni wa fisaluhu. Berat bertambah berat. Tidak ada keluhan. Tidak ada malu dia bawa kita di perutnya dulu. Siapa keluar yang bukan dari perut ibunya sini? Ada. Perut ayahnya misalnya ada. Nggak ada kan? Semua dari ibu kita. Ya. 2, memaafkan kesalahan orang lain. Poin kedua, surat 7, 199. Itu akhlak seorang muslim. Suka memaafkan, bukan meminta maaf. Apa teorinya nih Pak? Berarti orang Islam, orang beriman selalu objek kejahatan, bukan pelaku kejahatan. Karena memaafkan, bukan meminta maaf. Saya ulangi ya Pak. Orang beriman itu selalu objek kejahatan, bukan pelaku kejahatan. Karena dia memaafkan, bukan meminta maaf. Karena dia selalu dizolimi. Orang beriman selalu dizolimi memang. Karena orang tahu orang beriman itu sabar. Di muka bumi yang paling banyak dizolimi orang-orang beriman. Tapi dia sabar. Karena dia yakin dengan kesabaran membuat dia cepat masuk surga. Tapi sabar yang ikhlas, bukan sabar yang terpaksa. Ada sabar itu 2 Pak, karena terpaksa, kondisional. Ada sabar karena ikhlas. Ya. 7, 199. Udah. Belum dibaca. Iya. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh dia maha mendengar, maha mengetahui. Disuruh berlindung kepada siapa? Kepada Allah. Auzubillah. Berlindung dari semua hal, dari kejahatan, dari keburukan, dari tipu daya, dari kebohongan, dari dusta. Kenapa orang gampang berdusta? Karena tidak merasa disaksikan Allah.
Pekerjaan yang paling banyak dilakukan orang dusta. Bohong sama ibunya, sama temannya, sama sahabatnya, sama pengurus masjidnya, sama ustadznya. Karena tidak yakin Allah menyaksikan. Akidah masih rusak, tauhid belum lurus. Kalau kita merasa saksikan Allah 24 jam, kita tidak akan berpeluang melakukan dosa. Astagfirullahaladzim. Aina Allah, di mana Allah? Begitu kita mau bohong, astagfirullah. Memang ibuku nggak tahu ya Allah, tapi Engkau maha tahu. Memang sahabatku nggak tahu ku bohongi, tapi Engkau maha tahu ya Allah. Karena dia bersandar selalu kepada Allah. Caranya apa? Banyak istighfar. Di mobil istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, sambil nyetir astagfirullah. Ibu sambil goreng, bikin nasi goreng, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Asal jangan sambil menjudi, astagfirullah. Sambil menjudi, astagfirullah katanya. Itu jangan ya, menjudi bismillah, mudah-mudahan menang katanya. Itu haram menggunakan kata itu. Astagfirullah sambil nyetir, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Senang malaikat. Seperti ini kan, ada miliaran malaikat di sini insyaallah. Mendoakan kita. Sampai kapan? Sampai kita kembali sampai di rumah. Orang mengkaji Al-Quran itu disenangi malaikat dan Allah. Ini antum kira nggak banyak malaikat di ruangan ini sekarang? Dia melihat kita. Jadi kalau antum mati di sini, insya Allah mati syahid. Iya, insya Allah mati syahid. Orang yang sedang menuntut ilmu, orang sedang perjalanan mau kerja. Tetangga saya kemarin gitu, di jalan ditabrak kereta dia. Dibilang orang, gimana Ustaz hukumnya? Insya Allah dia mati syahid. Karena dia mencari nafkah untuk anak istrinya. Ditabrak kereta di Senin, meninggal terlempar dengan motornya. Sebelah rumah, di depan rumah saya persis. Tadi pagi. Insya Allah mati syahid, saya bilang. Iya, kelihatannya kasihan dari tabrak. Dia mati syahid. Karena untuk mencari nafkah, bukan untuk bermaksiat. Ya, masih ada ayatnya? Iya. Yang kedua 42, 40, 43. Surat 42 ayat 40 dan 43. 42 ya. 42, 40 sampai 40 dan 43 langsung lompat. Surah 42 ayat 40 dan 43. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang zalim. Coba lihat itu. Salah satu pahala terbesar memaafkan ketika dizolimi. Dan itu salah satu yang terberat. Berat nggak maafkan orang lain? Oh berat bro. Berat. Tapi Allah berikan kompensasinya. Salah satu pahala terbesar memaafkan orang lain yang menzolimi kita, mengkhianati kita. Waktu kuliah kita yang menolong, biayanya kita tanggung. Begitu bekerja dia mengkhianati kita sampai kita dipecat dari perusahaan. Bisa nggak kita maafkan dia itu? Begitu dia jatuh miskin, kita yang pertama membantunya. Begitu dia susah, kita yang pertama datang ke rumahnya. Subhanallah. Berat, iya, tapi pahalanya besar. Kemuliaan Allah berikan kepada kita insyaallah. Ayat 43-nya. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Sabar dan pemaaf, dua sifat yang sulit dilaksanakan kalau keiman kurang. Sabar dan pemaaf. Sabar ketika dizolimi, memaafkan ketika dirugikan. Bisa? Ini yang dari PDIP merah. Bisa kira-kira? Bisa? Sabar dan memaafkan. Tapi harus diucapkan sama dia. Aku maafkan kesalahanmu dulu, supaya dia jangan merasa berdosa terus. Temui dia, salam dia, peluk dia. Aku maafkan kesalahan.
Masya Allah. Gimana sih? Kalau kita maafin terus dia kayak malah ngelonjak gitu, malah makin menjadi-jadi. Biasanya sih enggak. Kalau saya sih maafkan orang lain malah menjadikan saya sebagai saudaranya. Kalau dia kayak gitu. Karena dia begitu barangkali dia melonjak kalau dimaafkan. Bicarakan diri sendiri. Iya. Biasanya kalau orang dimaafkan itu Masya Allah senangnya. Iya. Kecuali dia barangkali. Kata Pak Hatta. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang kedua, 3, jangan berlaku sombong. Sombong itu sifat siapa? Sombong Allah, Al-Mutakabbir. Yang sifat sombong itu sifat Allah, Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Kenapa Allah sombong? Karena dia wajar, dia yang punya, dia menciptakan. Al-Mutakabbir kan sifat Allah, yang maha sombong. Di padang mahsyar besok, lihat itu. Tidak ada hak kita untuk sombong. Ruh kita dari Allah, rezeki kita dari Allah, hidup kita dari Allah, kesehatan kita dari Allah. Apa yang dari diri kita sendiri? Nggak ada, Pak. Dokter hanya mengobati, menyehatkan itu Allah. Ikhtiar hanya bisa kita lakukan, rezeki itu Allah yang ngatur. Banyak orang kerja keras nggak punya apa-apa. Jadi yakinlah Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Tugas kita hanya 2. Pertama yakin, kedua ikuti perintahnya. Waktu diberi bersyukur, enggak diberi sabar. Jangan ngomel, jangan dumel, jangan sedih berlebihan. Miskin bukan aib. Ya, garis bawahi ya. Miskin bukan aib. Kaya bukan kebanggaan. Jangan karena kaya kita bangga, miskin kita minder. No. Yang aib itu bermaksiat, berzina, mencuri, korupsi, itu baru. Kaya kalau korupsi untuk apa? Ya. Ini baru ya? Baru tobat. Baru insaf atau baru tobat? Selama ini di mana, Nak? Pondok. Oh. Anak siapa? Anak tak apa? Anak siapa? Ayahnya orang Yaman, nggak tahu namanya. Ayahnya nggak di sini? Nggak ada. Di mana? Dubai. Kerja di Dubai. Kamu pesantren di mana? Di Purwakarta. Purwakarta. Kenapa nggak pesantrennya di sana aja, di Madinah? Nggak tahu, ayah nggak mau. Pernah minta? Nggak. Atau di Qatar? Di Qatar banyak pesantren yang bagus. Nggak mau, ayah. Kenapa? Nggak mau, ayah. Nggak mau. Takut ketahuan pacaran gitu. Kan enak pesantren di Qatar atau di Dubai gitu. Bahasa Arabnya fasih, kenalan kita Kalau di Qatar udah kebanyakan Inggris. Kebanyakan Inggris sekarang sama India. Iya terserah, yang pasti wawasan kita lebih luas. Ini cuma dia aja lah teman antum di sini. Pengalaman nggak ada, ilmu kurang. Iya. Masya Allah. Saya kalau ada pulang ke luar negeri sekarang pun saya siap ke luar negeri. Ya, tinggal luar negeri itu enak. Apalagi di Eropa. Kesempatan berdakwah luas, logika mereka main. Yang ketiga, mereka tidak suka berdebat kayak kita, Pak, orang Eropa itu. Asal logik diterima, penjelasan Islam mereka terima. Saya banyak dialog dengan orang bule itu. Begitu penjelasan kita bagus, lengkap, sempurna, mereka masih Islam. Nggak mau mereka berdebat-debat itu. Sami'na wa ata'na. Beda dengan orang Indonesia. Apalagi orang kampung bule, orang Tegal. Ya orang Tegal ya. Jawa Barat. Iya, di Indonesia perdebatan. Kebenaran bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk diimani. Ya, dengar saya ya. Kebenaran bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk diimani. Kerjaannya ini. Ini yang ini.
Memaafkan kesalahan orang lain 42, 40, 43 udah 43-nya. 3. Jangan berlaku sombong 31:18. Al-Mutakabbir. Udah. 31:18. Belum itu. Ya, 31:18. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Karena tidak ada alasan kita sombong, karena tidak ada yang punya kita, Pak. Bapak bisa menahan ruh ketika Allah mencabut? Enggak. Bisa menahan rezeki ketika mau dicabut rezeki? Tidak. Miskin ya miskin aja. Sebabnya macam-macam. Bisa kebakaran, habis. Saya 2 kali ya kebakaran. 0 semua. Kalau kebanjiran masih bisa dijemur. Pakaian basah dijemur ya Pak ya, dicuci bisa. Kebakaran habis 0. Tapi diganti Allah lagi. Rumah yang lebih besar, pesias lebih banyak, rezeki yang lebih lumayan, Masya Allah. Jadi Allah uji itu dengan kebakaran rumah saya dulu. Habis Pak, menjadi abu semua. Sabar nggak kita menerima ujian itu gitu? Siapa sih yang pernah kebakaran? Kebakaran jenggot? Lah, 17:37. 17:37. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi ini dan tidak akan mampu menjulang seperti gunung. Sampai begitu lah kan, nggak mampu menjulang seperti gunung. Gunung aja begitu tinggi nggak sombong. Dia tawadhu. Ketika muntahan gunung itu berapa miliar kubik itu? Ke bawah berapa kilometer itu gunung itu? Ke atas berapa kilometer? Kalau dia menumpahkan larva, apa namanya itu? Segalanya lah, batu, kerikil, pasir, berapa ribu ton itu. Tapi dia nggak sombong. Nah, yang keempat, mampu menahan amarah. Orang muslim itu mampu menahan amarah, walaupun pantas marah. Bagi kami orang Batak ini yang sulit. Batak dan Jawa Timur. Orang Padang juga seperti beliau. Bapak orang mana? Orang Sunda ya. Orang Sunda sih orangnya lembut. Yang pemarah itu kalau nggak Batak, Jawa Timur. Siapa Jawa Timur di sini? Ah iya, beliau ini. Pemarah dia, gampang emosi. Ya. 133 134. 3 Alhamdulillah. 133 134. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang berinfak, berbuat maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. 1. Siapa itu orang beriman itu? Ulangi baca. Itu orang-orang yang berinfak, 1. baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, sampai Allah lampirkan itu. Orang yang rajin berinfak, bersedekah, waktu lapang dan sempit. Waktu lapang oke lah, nggak ada masalah. Tapi waktu sempit, uang pas-pasan disuruh kita bersedekah. Rezeki pas-pasan disuruh kita berbagi. Tak banyak orang bisa melakukan itu, Pak. Kalau orang kaya sedekah biasa, tapi kalau orang miskin rajin sedekah baru luar biasa. Waktu lapang dan sempit. Ya betul ya. Uang jajan pas-pasan suruh sedekah. Bisa nggak? Dia harus bisa. Kalau kita mengaku orang beriman. 2. Terus. Orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. 2 digabung ini. Menahan marah dan memaafkan orang lain. Orang Batak susah ini. Orang Batak itu cenderung kan pemarah. Kalau maafkan dia, orang Batak itu pemaaf. Tapi kalau marah itu susah.
Saya merasakan itu Pak, gampang marah saya. Lihat orang jelek aja udah marah aja bawaan. Iya. Pas bagian jelek nih. Jelek sifatnya maksudnya, akhlaknya. Ya, memaafkan orang lain, insya Allah saya nggak ada masalah. Ya, memaafkan orang lain gampang sebenarnya. Tapi temui dia, salam dia. Aku udah maafkan kesalahanmu, supaya dia jangan dikejar bayangan dosa. Jangan diam aja, ulah cicing wae atuh. Hubungi dia, ngomong salam dia. Insya Allah aku maafkan kesalahanmu, supaya dia jangan dikejar bayangan dosa, supaya dia jangan takut bertemu dengan kita. Oke. Kelima, berbuat baik kepada orang lain. 436 sudah. Poin kelima, berbuat baik kepada orang lain. 436. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Ulangi. 1. Kepada kedua orang tua. Orang tua dulu. Birrul walidain. 2. Karib kerabat. Iya, terdekat. Berdasarkan tafsir di kitab tafsir itu, karib kerabat siapa? Abang kandung, saudara kandung, sepupu kandung, ponakan kandung. Itu karib kerabat. Dia bukan kerabat saya. Ini gak ada kerabat saya di sini. Sahabat, cuma sahabat. Jadi dahulukan kerabat daripada sahabat. Sahabat nggak ada hubungan darah. Kabil kerabat hubungan darah. Di Indonesia terbalik. Kalau sama sahabat luar biasa pemurahnya, mentraktir sahabat, ada rezeki makan-makan, tapi kerabat belum tentu dikasih. Contoh, bapak-bapak kalau gajian bulan muda, ngajak siapa makan ke restoran? Teman kantor, bukan membawa istri. Kebiasaan kan? Makan dia baru gajian. Tapi nggak ada kan telepon istri di rumah. Ke kantor yuk mah, kita makan-makan. Hampir nggak saya temukan laki-laki seperti itu. Kecuali saya. Gajinya langsung transfer ke ibu ya Pak. Hah? Gajinya langsung transfer ke ibu. Gajinya transfer Apa? ke istri katanya. Gajinya langsung transfer ke istri kan. Nasibnya lah. Kalau istri jujur nggak ada masalah Pak. Tipikal saya nggak suka megang uang. Tapi kalau sampai istri kita megang uang karena dia ingin menguasai kita, habis Bapak. Mendingan kawin lagi sama yang muda. Ada tipikal laki-laki seperti itu. Dia ikut nonton loh Ustaz. Apa? Lebih afdal mana Ustaz? Traktir orang tua atau sedekah ke masjid? Orang tua dulu lah. Masjid itu tanggung jawab bersama, orang tua tanggung jawab anaknya. Ini kadang nyumbang masjid luar biasa, orang tua terlunta-lunta. Kita nggak nyumbang masjid, yang lain nyumbang kok. Tapi kalau orang tua kita nggak bantu, siapa yang bantu? Apalagi kita anak laki-laki satu-satunya. Anak wanita nggak ada urusan karena dia sudah bersuami. Yang dia urus suami dan mertua. Jangan recokin saudara perempuan kita. Ibu saya bilang gitu, jangan ganggu dia udah punya suami. Dia ngurus mertuanya. Iya Pak, kalau Bapak punya anak perempuan, udah menikah, Bapak jangan recokin Pak. Berdosa Bapak. Dia ngurus mertua, ngurus iparnya, mengurus suaminya. Kalau nggak punya anak laki-laki berarti nggak ada yang ngurus. Saudara laki-laki kita, ponakan laki-laki kita dari saudara laki-laki. Makanya dengan saudara laki-laki kita harus akrab. Ahli waris kita siapa? Saudara laki-laki kita, adik kandung laki-laki kita, abang kandung laki-laki kita, anak laki-laki dari saudara laki-laki kita. Kan itu ahli waris kita. Anak perempuan kita sudah diambil orang Pak. Jangan Bapak campuri. Bikin emosi aja Bapak ini. Bapak punya anak perempuan. Bapak punya anak laki-laki perempuan. Saya punya anak perempuan 3. 3 semua perempuan. Perempuan semua. Ya sudah, bayiin aja mantu Bapak supaya mantu yang menolong Bapak. Jangan cari mantu yang bajak laut. Ada sini mantu Bapak. Lagi nggak ke rumah.
Tadi ada, tadi sholat maghrib. Kenapa nggak dibilang ada pengajian? Sejak lalu. Diomongin dong. Kamu ngaji ya, pasti segan dia ngomong itu mertua. Kan dia bagus kalau ada di sini, dia dengar. Iya Pak. Ngomong sama mantu itu. Tanggung jawab kamu nak saya, karena kamu sudah nikah dengan anak saya. Karena saya nggak punya anak laki-laki. Kamulah yang bertanggung jawab terhadap bapak. Kalau anak laki-laki nggak bisa Pak, ada anak laki-laki kita. Kalau saya alhamdulillah anak laki-laki 3. Jadi saya bilang kamu bertanggung jawab ya nak terhadap ayah di hari tua ayah ya nak. Makan ayah, tidur ayah, hidup ayah, belanja hidup ayah, kesehatan ayah, kamu harus ngurus. Nggak bisa nak menghindar. Makanya cari istri yang beriman. Biar kaya raya, yang penting soleha. Iya nggak ada masalah saya bilang. Kok guyu tuh? Nggak apa-apa saya bilang. Biar kaya raya istri kamu, nah ayah ikhlas itu. Tapi soleha, cari ponakan Jokowi. Tapi soleha. Tapi soleha. Iya. Terus jadi wali kota. Saya begitu Pak. Saya cari mertua yang mampu. Logika saya, kalau saya susah ada yang bantu saya. Alhamdulillah, niat baik saya bukan mau ngambil hartanya, enggak. Ini enggak, udah hidupnya miskin, mertuanya miskin. Matilah kau, saya bilang. Iya. Makanya Batak itu banyak taktik. Kalau Sunda suka janda. Dah, cukup. Yang keenam berkata lemah lembut 3159. Terutama orang lebih tua dengan kita. Terutama lagi birrul walidain, ibu bapak. Ya. 3159. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulat tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Coba lihat ini, bersikap lembutlah terhadap mereka. Perintah Allah langsung kepada Rasulullah, Pak. Karena kelembutan mendatangkan persahabatan. Kalau kita santun sama orang simpati sama kita, Pak. Tapi kalau kita kasar, orang lari. Coba Pak sopan sama orang bilang, Masya Allah Bapak itu baik ya. Tapi kalau kita kasar, orang lari dari kita. Jadi dengan ucapan kita punya sahabat, dengan tindakan kita punya lawan. Kembali ke kita, kepribadian kita. Dan Islam mengajarkan kelembutan. Makanya kita waktu ketemu dengan orang, Assalamualaikum, mendoakan keselamatan. Kalau yang bukan Islam kan selamat pagi. Yang selamat paginya bukan orangnya. Iya, paginya yang selamat, orangnya enggak. Kalau kita enggak, yang kita doakan orangnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi dia mendoakan kita mendoakannya. Luar biasa Islam itu, Pak. Ucapan selamatnya itu sempurna. Kalau orang Nasoro, pagi Pak Pendeta, selamat sore Pak Pendeta. Yang selamat sorenya, pendetanya kagak. Iya kan? Hebat kan Islam itu? Mulia kan? Tinggi kan? Ya. Kemudian berdakwah dengan cara yang bijak, 16125. Kita lihat audiens siapa? Orang berpendidikan ke, tidak ke, orang kampung ke. Serulah mereka kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Lihat, dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Jadi kita cek dulu jamaah kita siapa. Ya, terus. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya,
dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Perdebatan dibolehkan sepanjang bukan memojokkan seseorang untuk mempertahankan kebenaran. Tapi perdebatan bukan debat kusir di sini maksudnya. Menjelaskan dengan dalil. Kalau dia bantah dalilnya ini, hadisnya ini, dalilnya ini, hadisnya ini. Itulah pengertian perdebatan dalam konteks ini. Menjelaskan dengan jelas dalil ada. Kenapa sholat? Karena ini dalilnya. Kenapa saum? Ini dalilnya. Oh, dia tolak urusan dia dengan Allah. Nggak usah ngotot. Banyak orang ngotot kan? Nggak usah, Pak. Termasuk sama anak dan istri Bapak. Nanti dapsi-dapsi kok di padang mahsyar. Bisa jadi Bapak surga, istri tidak. Bapak suami istri masuk surga, anak neraka. Dia pura-pura baik. Udah Isya? Masya Allah. Oh ya, saya harus ngisi lagi ya. Baik, terima kasih banyak. Saya nggak bisa salat jamaah di sini, harus mengejar ke tempat lain ya. Mudah-mudahan bulan depan kita sambung materi yang sama insya Allah. Terima kasih, syukran, jazakallah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.